Nah, di sini ada penjelasan instrumen statistikal dan matematikal. Analisis keputusan adalah disiplin ilmiah yang menggunakan instrumen statistikal dan matematikal yang digabung dengan pendekatan kesisteman dalam membantu para pemimpin menganalisis keputusan yang diambilnya. Instrumen statistikal dan matematikal yang banyak digunakan dalam menganalisis berbagai keputusan yaitu yang pertama ada linear programming, yang kedua dynamic programming, yang ketiga integer programming, yang keempat game theory, yang kelima Kurzweil theory, yang keenam teori probabilitas. Keputusan dapat digolongkan pada dua kategori. Yang pertama terprogram, yang kedua tidak terprogram. Konsekuensi logis dari kategorisasi tersebut ialah bahwa model-model yang digunakan untuk analisis keputusan dapat bersifat sangat terstruktur dan dengan menggunakan tingkat kuantifikasi yang tinggi, dan sebaliknya menggunakan pendekatan tidak terlalu terstruktur dan lebih banyak didasarkan pada metode-metode kualitatif. Nah, di sini ada model kuantitatif dan metode kualitatif. Model kuantitatif biasanya menuntut logika dan tingkat ketepatan yang tinggi, akan tetapi sering mengorbankan realisme. Dan metode ini sering dikenal sebagai model tertutup. Sedangkan metode kualitatif tidak didasarkan pada rumus yang menghasilkan jalan keluar yang sederhana. Biasanya lebih realistis dibandingkan dengan model-model kuantitatif. Sering menuntut penggunaan yang fleksibel dan mudah diubah sesuai dengan tuntutan yang mungkin timbul. Dan metode ini sering dikenal dengan istilah model terbuka. Manfaat utama dari model-model ini biasanya disumbangkan oleh model-model tertutup. Begitu besar manfaat yang dapat diperoleh dari pengguna model ini, sehingga model ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis seperti yang pertama yaitu penentuan sasaran organisasi, yang kedua perumusan kebijaksanaan dasar, yang ketiga pemilihan lokasi pabrik, yang keempat perencanaan dampak lingkungan, yang kelima penyusunan anggaran yang tidak bersifat rutin. Pengambilan keputusan yang bersifat taktis dan teknis dibagi menjadi 4. Yang pertama perencanaan keuangan, yang kedua perencanaan ketenagakerjaan, yang ketiga reka bangun tata ruang pabrik, yang keempat penyusunan anggaran rutin. Nah, di sini ada berbagai model yang digunakan untuk kepentingan keputusan rutin operasional dan dibagi menjadi 6. Yang pertama, analisis kredit, yang kedua, pemilihan media yang paling tepat untuk promosi, yang ketiga, penjadwalan produksi, yang keempat, pengendalian inventaris, yang kelima, analisis waktu dan gerak para pekerja, yang keenam, pengelolaan waktu. Nah, ini ada berbagai teknik penggunaan model sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada teori keputusan. Teknik yang didasarkan pada teori keputusan ini berusaha untuk memanfaatkan preferensi mengambil keputusan yang bersangkutan. Dan ada juga programming matematikal, suatu teknik yang berusaha memperhitungkan jalan pemecahan yang optimal meskipun kondisi yang dihadapi tidak jelas dan bahkan mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nah, selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem itu apa sih? Analisis sistem sesungguhnya merupakan sikap mental seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu situasi problematik. Sistem merupakan berbagai bagian, yaitu unsur, proses, komponen, dan fungsi yang berinteraksi dengan tingkat ketergantungan yang tinggi, sedemikian rupa, sehingga mampu bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh. Analisis sistem ini biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer. Berfungsi komputer didasarkan pada konsep masukan, proses, luaran, kontrol, dan umpan balik. Selanjutnya, peranan seorang analis keputusan. Analisis keputusan dapat dilakukan pada setiap jenis permasalahan yang menuntut pertimbangan yang matang. Analisis keputusan juga digunakan sebagai pedoman bertindak dalam suatu lingkungan yang mengandung resiko dan penuh ketidakpastian. Analisis keputusan juga berusaha untuk memperkecil sejauh mungkin konsekuensinya yang paling tidak menguntungkan. Selanjutnya, menggunakan analisis keputusan atau tidak.
Analisis keputusan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seorang pengambil keputusan perlu memahami dan mengenali berbagai kelebihan dan kekurangan penggunaan analisis keputusan. 10 keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, suatu masalah didefinisikan dengan jelas dan secara eksplisit. Yang kedua, analisis keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis. Yang ketiga, rangkaian langkah yang ditempuh diidentifikasikan secara logis. Yang keempat, faktor yang sifatnya subjektif dapat tertampung. Yang kelima, ketidakpastian dan preferensi pengambil keputusan dipisahkan dan diperhitungkan secara proporsional. Analisis keputusan memusatkan pembahasan pada hal-hal yang penting. 7. Kesempatan untuk mengemukakan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandangan. 8. Memungkinkan seorang manajer untuk mengkaji secara sistematis informasi yang perlu dikumpulkan. 9. Dimungkinkannya penampungan faktor subjektif, maka pandangan orang lain serta para ahli pun ikut tertampung. 10. Tersedia dokumentasi lengkap dan akurat dengan adanya penggunaan data tertulis yang dikuantifikasikan. Dan untuk berbagai macam kekurangannya diantaranya, yang pertama, analisa keputusan memerlukan waktu. Yang kedua, tidak semua pengambil keputusan bersedia menerima prinsip karena pengaruh preferensi yang telah terdapat dalam pikirannya. Yang ketiga, arti pentingnya data kualitatif sering diabaikan. Yang keempat, analisis keputusan menuntut pengintegrasian hasil-hasil pekerjaan dari berbagai pihak. Pendekatan heuristik. Keputusan heuristik berkaitan dengan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Pendekatan heuristik berarti pengajian tentang interrelasi antara teknik-teknik yang digunakan manusia. Salah satu segi penting dari pendekatan heuristik ialah pendekatan itu tidak hanya berusaha membuat komputer mampu menyelesaikan situasi yang tidak terstruktur tanpa campur tangan manusia. Pemanfaatan maksimal alat-alat bantu. Agar semua alat bantu berfungsi dengan baik, terdapat 3 hal yang harus mendapatkan perhatian para pemakainya. Yang pertama, pemakai harus mampu menyusun kriteria efektivitas alat-alat tersebut. Yang kedua, saat diciptakannya, para ahli teknologi sudah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan alat yang canggih. Yang ketiga, pemakai perlu membandingkan sistem yang ideal dan yang disarankan oleh ahli dengan sistem yang digunakan sekarang. Metode analisa pengambil keputusan. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi memiliki keuntungan cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pendapat ahli. Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Memiliki kelemahan, anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan. Yang keempat, kesepakatan lebih cocok digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat. Sudut pandang menganalisis pengambilan keputusan. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Pandangan ini melihat konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional. Yang kedua, sudut pandang pasif. Konsumen pada dasarnya pasrah kepada kepentingan sendiri dan menerima secara pasif. Yang ketiga, sudut pandang kognitif. Konsumen merupakan pengolah informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk. Yang keempat, sudut pandang emosional. Menekankan emosi sebagai pendorong pertama sehingga konsumen membeli suatu produk.